Rahman. Iya. Apa kabar? Sehat. Alhamdulillah sehat ya. Ini udah dari nol. Iya. Sehat ya. Sehat. Dompet sehat. Kagak. Nah, gitu. Jodoh gimana jodoh? Jodoh belum sehat juga. Jodoh sehat? Berarti udah punya? Belum. Katanya jodohnya belum sehat. Maksudnya belum ada. Oh, belum ada. Tapi calon udah banyak lah ya. Belum ada. Banyak lah, sekarang banyak yang ngejar. Banyak aja tapi mungkin mereka kecapean. Karena gue tidak berhenti. Semakin lari guanya. Lari. Lo sekarang posisi alhamdulillah karir lancar gitu kan ya. Alhamdulillah. Cuman kadang-kadang kan nggak nyangka dulu kita lu kan supervisor restoran dulu. Terus off, terus bisa lari ke politik. Awalnya pernah duga nggak sih? Awalnya nggak menduga dan menghindari politik. Jadi pas zaman kuliah, gue itu termasuk yang anti politik. Karena memang gue kayaknya nggak doyan aja dunia politik dan menyeramkan buat gue gitu. Akhirnya nggak gabung. Ternyata semakin ketahuan tahu dunia politik, ternyata ini perlu dan butuh. Masyarakat sekarang ini harus tahu tentang politik. Nah, gitu. momen lo tahu itu gimana? Ketika gue masuk, karena tanpa sengaja di awalnya gitu loh. Kan gue kan dari dulu lah menghindari namanya politik. Tapi gue pengen jadi leadership, artinya pengen jadi seorang pemimpin gitu loh. Iya. Nah, jadi gue belajarnya bukan di politiknya, tapi di organisasinya gitu loh. Padahal riwayat pendidikan nggak ada ya? Riwayat pendidikan politik kagak ada. Karena gue dulu niatnya masuk kuliah tuh pengen jadi dosen aja udah. Iya. Makanya gue ngambil pendidikan gitu loh. Cuman gue nggak mau masuk politik. Nah, Gitu. adek gua kenapa jadi adek gua? Kenapa ada yang sehat? Rehan. Iya, Rehan. Mhm. Rehan. Rehan ini sekolah di MI swasta. Gitu kan ya. Nggak tahu gua masalah di MC swasta emang anaknya tuh kayak gimana, beda dengan zaman kita dulu. Iya. Kalau gue bilang pelajaran PR lebih banyak zaman sekarang. Gitu. Kalau yang gue rasa, kalau dulu jarang. Tapi hasilnya anak kita kayak adek gue kayak sekolah itu atau biasa aja gitu, anaknya nggak terlalu pintar, nggak terlalu rajin atau apa, malah masih nakal gitu. Gitu. Pintar. Naik kelas 5. Terus? Kayak gitu. Nah, maksud gue coba berusaha ngobrol sama lo tuh kayak mencari apa bedanya kita dengan adik gue ini. Sebenarnya gini, kalau gue yang rasain ya, artinya kan gue di SD itu kan di umuran berapa itu ya? Umuran 20 tahun. Dari masuk 4 tahun sampai 5 tahun lah ya, masuk SD-nya maksudnya. Di umuran itu kan sekitar tahun 95-an kan, 95-96 lah. Lo udah SD tuh? Iyalah. Belum ya? 97 ya, 97. 97 SD? TK apa SD? SD lah, gue nggak TK? ketemu TK, di sana Langsung nggak SD ada ya? dulu. Di Kampung, di Tanggamus. kampus Bulog. Kayak gitu. Nah terus? Jadi dulu maksudnya gini zaman itu kan teknologi belum ada. Yang pertama tuh belum nemu. Montok-montok dulu tuh ketemu gameboard doang udah. Gameboard. Itu TV ada nggak? TV ada, itu di kelas udah naik ke kelas 6 SD-an, kelas 5, kelas 6 lah. Berarti kelas 1 belum punya TV? Belum ada. Belum ada. TV dulu tuh kalau dulu nyari TV itu ke tetangga, jauh gitu pun. Jauh nonton di tetangga. Itu pun ramean itu numpuk nontonnya. Di teras gitu. Di teras, di ruang tamu itu rame. Biasa sama kecil lo ya. Iya, jadi kalau mau nonton TV ya maling-maling. Maling gimana? Maksudnya maling waktu. Pulang Pulang sekolah. Kalau sekarang kan bebas kan, mau kapan aja kalau kita punya TV kapan aja setel aja gitu. Kalau dulu kan enggak. Dulu. Iya, berjuang dulu gitu. Assalamualaikum dulu ke rumah orang buat nonton TV kan nggak enak. Kalau jam-jam pagi ngajak atau jam-jam temen. ngajak temen rame ya. Oh, iya. Biasanya kalau di kampung itu nonton bareng-bareng itu malam rata-rata. Dulu nonton ke tempat orang. Ramean. Jadi satu kampung tuh hanya beberapa orang yang punya, sekitar 2-3 TV lah. Jadi kalau punya TV tuh kayaknya dulu tuh orang kaya banget. Udah paling kaya. Gitu. Padahal makan biasa aja. Dan dulu punya TV kelas 5, kelas 6. Kelas 5 ke 6. Kelas 5, kelas 6. Nah, soal bicara sekolah, tadi udah kan gitu ya. Intinya kita ngalir aja. Sekarang yang namanya anak ngaji, kayak gimana? Dulu. Dulu. Kalau dulu gini, apalagi tempat gua ya.
tempat gua dulu itu kalau belajar ngaji itu benar-benar dari nol dan dipelajari sampai bertahun-tahun. Kalau kita kan belajar cepat. Awal masuk aja dulu namanya apa, TPA juga? Bukan TPA, pengajian anak kecil. Pengajian Sama anak ada kecil. gurunya gitu, jadi guru ngaji biasa, bukan apa sih, bukan yang terdaftar di pemerintah, bukan. Tapi dia memang punya sendiri. Asramamu sekarang pondok lah ya. Iya, pondok sendiri. Bahasanya mirip kayak pondok. Iya, pondok sendiri. Itu lu mulai masuk pengajian Kelas 2 SD. kelas 2 SD. Kelas 2 SD. Dari nol, belum tahu yang namanya Dari nol. hijaiyah. Belum. Dari dulu kan udah belajarnya itu kan dari ini kan, apa sih, Ikro ya, Ikro itu. Jadi dari Ikro, saat Ikro 1, Ikro 2 sampai Ikro 5 gitu belajarnya. Kalau sekarang kan 4 bulan selesai. Sekarang kan banyak guru-guru privat yang ngajarin ngaji itu 3 bulan selesai, 4 bulan selesai. Karena abang saya juga ngajarin itu. Oh, iya. Kalau dulu harus bertahun-tahun sampai benar-benar fase. Makanya orang-orang dulu tuh kalau belajar ngaji fase gitu, bagus gitu. Dari bacaannya, kemudian tajwidnya itu fase. Karena belajarnya benar-benar bertahun-tahun. Karena saya lulus, gua lulus pengajian itu tuh ada wisudaannya lah gitu. Itu kelas 5. Wisudanya kayak apa Wisudanya itu kayak ini, ngafal sekitar hafalan 5 ayat, tapi dibaca dengan makhrajul huruf dan lagu dengan nada. Jadi benar-benar ngaji. Itu wisudaannya. Itu kelas 5 di. Jadi berarti berapa tahun tuh? 3, 4, 5. Benar enggak? 3 sampai iya. Kalau sampai mau selesai itu kelas 6, berarti sekitar 4 tahunan. Kelas 6 itu selesai apa? Maksudnya kalau rata-rata di sana itu kelas 6 SD itu pindah ke ini, sanawiyah. Tahapan selanjutnya. Tahapan selanjutnya. Untuk pengajian. Pengajian yang lebih besar. Kalau itu khusus Quran. Kalau SD itu khusus Quran. Belajar Quran. Kalau masuk SMP itu belajarnya banyak. Belajar Quran iya, hadis iya, kemudian mutolaah iya, kemudian itu jadi kecil. Iya, dari masuk SMP. Oh, masuk SMP belajar gitu. Cuma pas itu gua kelas SD itu gua duluan lulus, nggak sampai wisuda. Berarti kalau lu udah masuk ke pondok SMA biasa aja? SMA biasa aja. Jadi biasa aja karena biasa aja. Karena kan pas masuk pondok kan di tesnya itu tajwid sama bacaan Quran. Oh, ada syaratnya juga. Nah, itu. Jadi udah biasa aja karena udah punya aja. Apalagi masuk UIN. Tapi malah kayak nggak belajar kayak. Parah banget. Gue mau cerita boleh nggak sih? Jadi pas masuk UIN itu lucu kan, gue kan ngambil ini kan pendidikan agama Islam. Jadi tesnya itu memang yang paling dasar gitu loh. Waktu dengan lu SMP pas wawancara masuk UIN. Iya, maksudnya sama dengan kayak waktu. Iya, pelajaran ya SD lah menurut gua mah. SD? Ya SD. Kenapa? Itu kan dia belajar tentang apa? Iman Islam. Itu kan SD sih di. Ya mungkin SMP diulangin, SMA diulangin. Tapi kuliah diulangin gitu. Dan lu kaget gitu ya? Dan gua kaget. Dan anehnya itu zaman itu 2011 itu banyak kan yang nggak bisa di rukun iman banyak yang hafal. Satu kelas kita masih ada yang belum lancar ngaji. Artinya dan itulah maksud kata gua kalau misalnya di kampung gua memang kenapa fase karena memang bertahun-tahun belajar dari kecil gitu. Dan gua pengen nanya karena gua bukan anak TPA. Dari kecil gua nggak. Tapi lu anak ya? Nggak, gua tuh kalau TPA itu ya belajar nggak sampai lulus. Oh. Nggak sampai benar-benar kelar. Itu TPA itu kelas berapa sih? Gua TPA kelas berapa ya? Mungkin kelas 3, kelas 4 gua mulai. Berapa lama itu? Nggak tahu gua. Pokoknya sampai gua cuma bisa Ikro pun nggak dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 nggak ada. Oh, nggak ada. Setengahnya gua udah bisa ya sudah. Jadi yang penting dasarnya bisa langsung Quran gitu. Iya gitu. Jadi kayak nggak terlalu paham dengan tajwid apa segala macem gitu. Memang kelemahan gua tajwid gitu. Belum terlalu hafal. Nah sampai SMP SMA gitu. Nggak tahu lah, gue juga lupa kenapa gue stop gitu, nggak belajar lagi. Mungkin gue nakal pilih main, gue lupa lah gitu. Sedangkan lu dari awal sampai lulus sampai tahapan selanjutnya sampai pondok, benar nggak? Iya. Nah kalau gue dulu di kota nih ya, di Berlampung, gue tinggalnya di Berlampung, ya belajar aja, nggak ada yang namanya kayak orang bilang dulu kalau misalnya orang dulu guru itu dihormatin sampai mukul muridnya yang dimarahin, bukan orang tua yang marah ke guru. Itu yang ya lu ngalamin juga kali. Gua ngalamin itu dari SD sampai SMA di. Tapi gua yang namanya guru mukul gua belum pernah. Padahal gua nakal. Kenapa? Lu ketemunya sekolahnya mungkin bisa jadi. Karena ngaruh di. Karena temen gua
Jadi kan ada di depan kelas tuh ada tribunnya, ada kayak ada pilar dua gitu kan. Nah waktu SD itu kita orang main bola pakai bola kasti, pukul-pukulan, pakai tendang-tendangan, nendang, tiba-tiba ada guru lewat bapak-bapak kena matanya. Terus matanya kemana? Kena matanya. Kita takutnya ke bola ya kan. Terus kena matanya tapi yang nggak ada yang namanya dijewer, di apa nggak apa, gurunya aja marah gitu. Itu di mana? Di swasta. Lah ya kalau swasta yang Islami ya biasanya bagus di gitu, di swasta. Paling sekali gue inget waktu SMP gue digebuk di belakang gara-gara gue berisik gendang-gendang di meja. Itu doang di hari Sabtu bebas nggak salah. Kalau gua negeri ketemu kok ya ketemunya ya begitulah keras. Kayak gimana? Maksud gua dia di pengajian lu sama di SD sama nggak? Sama anak-anaknya kayak gimana gitu? Pengajian juga termasuk keras, di sekolah juga keras. Nah sekarang saya gue ingat banget tuh kelas 2 SD. 2 SD. Gua kan duduk depan. Apa nih di pengajian apa sekolah? Di sekolahan. SD bukan ngaji. Kelas 2 SD. Duduk di depan. Ada guru ibu siapa yang namanya gua lupa nih. Ibu Rufiah. Ibu Tin ya, apa lupa gua namanya. Mahmud. Kayaknya bukan. Coba lagi siapa? Bu Siti. Bukan. Pokoknya itu betul lupa gua. Gua duduk depan tuh bertiga sama teman gua, salah satunya David ada teman gua tuh. Oh ingat ya? Ingat gua, satu lupa gua siapa gitu. Jadi kita orang memang mau bilang itu, di meja. Iya di meja, pakai penghapus, sama pensil yang berisi kan, ditabok, pakai buku tebal jepak 3 orang berlawak gitu. Tiga-tiganya langsung sehat itu kan gua. Sehat gitu gua. Aku siap menghadapi dunia. Buku apa tebel coy? Buku apa dulu tuh? Matematika kali ya? Dulu kan tebel. Gimana pokoknya? Ya pokoknya langsung bertiga itu. Kan orang satu-satu ini mah enggak pelong-pelongan. Langsung sehat pokoknya gua anjir. Itu ingat. Itu baru kelas 2 SD. 2 SD kayak gitu ya. Belum naik kelas tuh, makin keras. Zaman sekarang ya Allah enggak ada kayak gitu, yang ada. Sekarang kalau kayak gitu kita dilaporin. Gitu. Terus kan memang sebenarnya nggak bagus juga kalau misalkan mukul itu sebenarnya nggak bagus juga. Gitu loh. Cuman kenapa kita dulu jadi ibaratnya? Karena mungkin takut kali ya. Gue kan setiap pulang rumah itu sering dimarahin gua, dipukulin. Kan lo di apa namanya? Kan lo dipukul nih guru lo. Sama guru lo. Lo lapor enggak ke orang tua? Kagak. Dulu kagak, kenapa ya? Karena kita ngerasa bersalah kali ya. Karena kita yang salah ya. Malah kita saja sama orang tua. Karena kerja sekarang ini kok nggak ini ya? Ya mungkin itu takut ya buat ngomong ke orang tua kalau kita nakal. Pasti kena marah lagi, sampai rumah kena marah. Ya lu yang salah. Kena marah lagi di. Gue pulang-pulang kan dulu kan sebelum maghrib itu udah harus pulang kan. Gue inget tuh. Sebelum maghrib? Iya sebelum maghrib udah harus di rumah setengah 6, jam 5 lah. Itu lu pulang sekolah atau main dulu? Pulang main atau pulang dari pokoknya sebelum maghrib udah harus di rumah. Kalau lewat pas maghrib udah dipukulin. Gara-gara? Oh karena telat. Ya, artinya kan gini, di rumah aja ya dimarahin gitu loh. Apalagi kalau di luar juga sama, artinya kan sama aja mau ngelapor siapa juga kena juga. Bener nggak? Iya. Gitu. Tapi memang dulu kenapa ya? Itu perbedaannya. Ya ini perbedaan secara pendidikan ya, maksudnya secara mendidik, bukan pendidikan, secara mendidik guru dulu sama sekarang. Cuman secara mental anaknya nih ya, anak didiknya ini beda dengan yang dulu. Karena dulu punya mental yang kuat, gitu loh, mental yang kuat dan jadi ketemu masalah seperti apapun, dimarahin seperti apapun, kebal sekarang ini. Tuh, makanya ya itu karena nggak punya mental. Kenapa bisa beda ya mentalnya? Apa masalahnya? Karena sekarang ini kan aneh dia. Yang menurut gua ya, kebanyakan karena gini, yang namanya bertahun-tahun itu ada kan perubahan zaman kan. Nah, setiap zaman itu tuh ada waktunya juga kan. Misalkan gini, sekarang zamannya orang kaya. Kan banyak sekarang orang kaya. Dulu orang susah tuh banyak banget di Indonesia. Sekarang orang kaya pun udah banyak di Indonesia. Bahkan masih banyak orang miskin. Artinya gini, nah orang-orang kaya ini sekarang memanjakan sama anak-anaknya. Bener nggak? Rata-rata dimanjain semua. Jadi seakan-akan sekarang zamannya orang kaya lah yang paling berkuasa. Padahal dulu enggak, mau kaya mau miskin sama aja. Iya, yang berpendidikan, yang punya ilmu, yang punya karakter itu yang dihargain dulu itu. Bener nggak? Benar. Gitu dia. Wah, gua serius. Jadi dulu susah ya dulu ya? Apanya nih? Kalau secara ekonomi keluarga gua termasuk susah. Dulu gua cari makannya susah, diminta tetangga mulu. Minta apa? Tetangga apa? Minta tetangga. Gua ada nasi, nggak ada sayur. Itu sering banget, hampir tiap hari. Minta tetangga. Minta tetangga. Mau makan nih.
ada makan nggak, ada nasi doang, ya udah cari ini sendiri, ya udah minta tetangga, minta apa, makan apa aja Segitu mau garam, mau ikan, mau tempe, gue udah biasa dulu. mungkin itu ya, Karena rumah gue panggung dulu di kayu sumur aja buat sendiri, nyokap gue turun turun ini, turun sumur berapa meter tuh? 10 meter ada lah itu. Lu nggak bantuin? Ya gue belum lahir kan, Gitu. masih kecil lah. Kalaupun gue bantuin gue nggak gimana ini, ya apa yang ada ngerepotin gue ya. Ya gitu. Ya mungkin karena faktor ekonomi juga ya kan, Faktor kan dulu tuh ekonomi. kita karena emang lingkungan kayaknya susah semua, jadi kita ngerti kondisi keluarga nggak bisa namanya manja, akhirnya Iya benar. mungkin Makanya itu ada di zamannya dia gua ketemu. Sekarang gini di Nabi, di zaman Nabi itu zaman penjajahan, bener nggak sih? Saat ini tuh zamannya modern, bener nggak? Zaman modernisasi apa sih? Modern lah pokoknya. modern. Nanti bakal ada zaman itu uang itu tidak ada artinya sama sekali. Bener nggak? Tahu dari mana? Nah gini, itu gua lupa sih ya. Apa Lu ya? serius nggak tahu nih, tahu dari mana? Jadi gini, kalau nggak salah tuh ada 4 zaman ya gitu. Zaman salah satunya zaman penjajahan atau zaman jahiliyah lah bahasanya itu kalau secara Islam itu. Zaman jahiliyah. Nah sekarang ini kita di zaman modern, zaman ketiga kalau nggak salah. Nanti bakal ada zaman yang benar-benar selesai gitu loh. Artinya bukan kiamat ya. Artinya dunia itu udah nggak ada artinya sama sekali. Karena apa? Tiba saatnya orang tuh kaya tuh semakin banyak nanti. Termasuk gini, misalkan kita bahas ini ya, pemimpinnya atau di Indonesia lah, satu negara Indonesia misalkan. Sekarang ini kalau misalkan kita mengadakan pemilihan atau pemilu itu kan rata-rata banyak yang pakai duit. Benar. Padahal belum tentu kita mendapatkan pemimpin yang sesuai. Benar. Tiba saatnya ketika nanti ada pemilihan lagi seorang pemimpin, duit itu nggak bakal ada artinya. Karena yang dibutuhin adalah nanti adalah karakter, ilmu Yang benar-benar. yang benar-benar. Itu dia maksud gue contohnya. Iya sih, karena semua orang Udah merasa punya buat apa lagi? ya Bener. udah paham, udah tahu cara gitu kan, karena efek teknologi juga sih ya. Makanya sekarang lagi zaman itu gue bilang tadi lagi zaman Mulai sih. gila-gilaan. Lagi mulai Inilah. apalagi covid ya kan, buat kita harus mandiri gimana? Ya benar. Mandiri. Terus banget kita ya bahasnya ini. Apa sih? Ya gue Iya. pengen mengenang masa kecil aja. Kayak Tapi ya kalau secara anak kecil dulu masuk kayaknya seru-seru dah, benar. Kayak kalau gua pas masih kecil tuh kayaknya menikmatin banget sih gua. Artinya tuh main-main tuh seru banget. Teman-teman tuh masih kenceng banget akrabnya, benar nggak? Soal itu masih ada gitu kan. Ini gue pernah denger waktu itu lu cerita punya musuh. Kayak gimana sih dari kecil itu kayak Iya, gimana? dulu tuh gua banyak musuh memang. Berantem atau gimana? SD, SMP. Ya, kalau Gua gua kan sebenarnya gua nih nggak nakal di aslinya. Gua kalau di sama orang tua tetangga itu gua nggak nakal. Gua nakalnya bukan nakalnya sih. Gua tuh mendampingi teman-teman yang nggak dihargain sama teman-teman lain gitu loh. Kadang-kadang teman-teman yang baik-baik ini itu nggak siap menghadapi teman-teman yang jahat. Jadi dulu kenapa gue banyak musuh? Jadi dulu kan begini loh, geng-gengan nih, gue nih kayaknya pemimpin gitu, ngerti nggak lo? Kalau gue berani maju, baru yang lain belum tentu berani juga sih, belum tentu bantuin. Tapi yang berani maju kalau ada apa-apa, gue yang maju duluan gitu loh. Nah, jadi dulu itu makanya gue banyak musuh, termasuk teman-teman pun yang tadinya jadi akrab, jadi musuh, karena itu yang antar kampung, kan dulu kan yang banyak musuhnya ya. Bener sih. Terus antar sekolahan. Jadi kalau Kayak teman gitu. bukan satu kampung, bukan teman boy bukan. Waduh, serem lah dulu. Rata-rata makanya berantem mulu kerjanya. Iya. Oh pernah tonjoknya sama benjol di. Namanya Rohman yang nojok gua kan sama namanya. Ya, lu kan Rohman, Nah, dia dia saudara gua lagi kan. Jadi gua punya musuh. Gak sebutin namanya. Ada musuh gua nih satu. Dia ini ngomporin si Rohman ini gitu loh. Rohman ini sebenarnya baik, gak nakal. Gitu loh, cuman dia nonjokin gua dari belakang diem-diem, lari dia, pas pengen nengok belakang ditonjok. Itu Jangan, Pak. kondisi lu lagi pulang atau apa? Lagi jalan main malam-malam jam 8-an. Bukan sekolah ya, bukan malam ya. Karena kan gelem nggak kelihatan. Pas gua nengok ditonjok, benjol udah. Sama sih Roman itu saudara lu. saudara gua. Terus Ya karena saking banyak musuhnya ya. Kalau gua jalan di kampung tuh hati-hati mulu kerjaannya. Ketemu di perempatan, gua tuh banyak yang nungguin itu. Ya kan, yang itu, yang antar kampung banyak, yang musuh sekolah, musuh antar kampung tuh banyak dulu itu. Sedangkan teman-teman gue ini banyak yang nggak
cemen semua rata-rata gitu loh. Yang penting kan di atas akhirnya kan ngerasakan. Gue sebenarnya gue juga nggak berani juga. Cuman kalau nggak digituin gue nggak bisa juga Nggak gitu bisa. karena Sebenarnya takut kadang-kadang cuman gitu. ya nggak bisa gini terus gitu. Iya benar. Kadang gini loh. Dulu mungkin gini, pembenarannya kan melawan dulu itu ya, pembenarannya. Kalau sekarang kan pembenarannya Ya kan emosi sih. Benar. Gitu. Ibarat sekarang gini, kalau sekarang kan pembenarannya adalah pendapat. Lu punya pendapat, gue punya pendapat, itu pembenarannya. Kalau dulu berantem baru benar. Ya, Siapa yang kalah itu yang menang. Itu kan pembenarannya maksudnya gitu. Kalau dulu mau nggak mau. Bener sih. Sering lah kalau berantem mah. Anak kecil apalagi kalau zaman kecil ya. Ayo pegang kupingnya kayak gitu nggak lu? Coba pegang kupingnya berani nggak? Oh apa ya? Iya, ngerti kan? Ya ayo coba. Cengi itu Iya kan? Coba kalau berani sama ini pegang kupingnya. Iya. Ya kan? Yang takut apa ya? Berantem lah gitu. Ada teman gue juga sekarang tinggi, gede ya. Dulu mah cemen tuh orang itu, inget gua cengin mulu orangnya itu. Gua suruh kasihan kadang-kadang. Dulu itu lucu loh. Gak tau ada orang ngalamin gak nih pegang kupingnya. Nah, terus? Nah, kan kondisi ekonomi kita kan waktu itu kan susah. Iya. Dulu kan susah nih ekonominya. Enak itu, Lin. Terus ini, Lin. Oh, ini lagi pas. Apa? Terus? Kan kondisi ekonomi waktu kita kecil, keluarga waktu itu masih susah ekonomi. Bener nggak? Benar. Nah, dan lu jajan gimana sih dulu? Jajan apa enggak? Jajan mah ada kadang-kadang. Kadang-kadang. Dulu itu kan sehari itu 500 perak dulu, ingat gua. 500 perak. Oh, itu pun nggak di kelas berapa, kelas 5 apa. Pokoknya udah naik kelas berapa gitu. Kalau kelas 1, kelas 2 SD, gua Nggak jajan. Botol. gua jualan jadi gua dulu tuh bawa ke sekolah. Lu kelas 1 Heeh. jualan. Jadi gua ke sekolah itu Gimana bawa cerita? bawa makanan. Kan nyokap gua kan punya ini warung kecil-kecilan gitu kan. Warung nasi atau warung makanan? warung Biasa. sako kecil. Hmm. Warung biasa gitu. Jadi gua sambil jualan dulu. Bawa apa? Gua bawa macem-macem. Kalau misalkan es balon ya gua bawa es balon. Bawa es balon. Ada tempatnya itu. Udah kayak bawa nasi gitu. Bawa serte gitu. Nah kayak gitu gua bawa. Terus bawa ini tuh apa? Pisang, apa namanya? Pisang itu. Pisang. Sale. Pisang sale. Nah, pisang sale gua bawa dulu. Kayak Bisa gitu. bikin Jadi nyokap lu? Hmm? Bisa bikin. enggak, jadi bungkusan itu loh yang pak-pakan itu. Oh. Yang kemasan itu. Iya, Nah, iya. gua jual kayak. Pokoknya kayak gitu. Yang kemas-kemasan gua bawain. Jadi pulang